Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah para siswaku semuanya kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi kelas 7, yaitu bab yang menerangkan tentang tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mari kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama lebih dahulu. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup umat Islam ya, yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada yang namanya hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dijelaskan melalui hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat keempat ayat 59. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ini ayat yang sudah saya baca ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dengan taat itu maka Allah akan memberikan pertolongan, memberikan hidayah ya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan di antara kalian, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siswaku yang dimuliakan oleh Allah, lah kandungannya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Nah, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Jadi terkait dengan Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 64. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan,
serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64 ini apa? Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu, itu Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa ya, ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ya, ayat 64. Setiap umat Islam ya, ini wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita yakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang selanjutnya, yang terakhir, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Para santriku semuanya, apa itu alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim ya, yang diawali dengan salah satu dari huruf syamsiah. Jumlah huruf syamsiah itu ada 14 huruf, yaitu to, ta, sod, ro ya. Terus ta ya, dhad, zal, nun, dal ya, sin, dha, zain, shin, lam. Cara membaca alif lam syamsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf syamsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiah sering juga disebut dengan idgham syamsiah. Nah, alif lam komariah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf komariah. Jumlah huruf komariah ada 14 huruf ya, sama dengan huruf alif lam syamsiah tadi. Cuma yang membedakan adalah hurufnya ya. 14 huruf itu apa? Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, ya, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Cara membaca alif lam komariah harus jelas, idhar, ya, enggak boleh mendengung, ya, enggak boleh samar. Ya, ini tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam komariah sering disebut dengan idhar komariah. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan hadis, ya. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, ya. Al-jadid itu yang artinya adalah sesuatu yang baru. Ya. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ikhwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang didasarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian dan masalah serta ketetapan lainnya yang didasarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Tuntutan, ya, dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Hadis fi'li, yang kedua ini hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang
pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Selanjutnya adalah hadis takriri. Ya, takriri itu adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau itu membenarkan atau menyalahkannya. Ini juga termasuk hadisnya Rasulullah. Selanjutnya adalah hadis, ya, kualitas hadis ya. Kualitas hadis itu juga ada pembagiannya. Satu, hadis sahih. Menurut bahasa berarti ini hadis yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah apa? Hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Asli ya. Hadisnya itu asli dari Rasul. Enggak bohongan ini. Ya, bukan berita bohong. Bukan hoak ya. Dan selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan apa? Merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatannya. Selanjutnya yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Fungsi hadis ini ada 4 ya. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir ini apa? Memperjelas isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu jelas, diperjelas dengan hadis ini. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya bayan tafsir. Ini menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Ya. Selanjutnya ada bayan tasri. Tasri itu memberi kepastian hukum, dipastikan. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran belum dijelaskan secara rinci, nah ini diperjelas ini. Selanjutnya adalah bayan tabdil, membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Nah, bayan tabdil ini disebut juga bayan nasah, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan apa? Diganti dengan yang baru. Contoh nikah mut'ah dulu itu dibolehkan, sekarang tidak boleh. Itu cinta Al-Quran, mempelajari satu ayat, ya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah satu ayat, walaupun itu hanya satu ayat. Maka dengan begitu kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang selamat, orang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Karena Rasulullah itu mukjizatnya ya Al-Quran ini. Dua pusaka yang diberikan oleh Rasul itu ya Al-Quran dan hadisnya. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka dia akan selamat dan tidak akan tersesat di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar dan berdoa kafir majlis. Semoga barokah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.